Maka kata para ulama, disuruh kita untuk sering-sering menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita malu bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana kita malu bermaksiat kepada orang tua kita, makhluk yang berbuat baik kepada kita dari kecil kita sampai besar. Kita malu berbuat maksiat kepada mereka. Kita nggak mungkin membentak mereka. Kita nggak mungkin untuk durhaka kepada mereka karena jasa mereka kepada kita. Nah, maka lebih malu lagi kita sudah dipelihara sama Allah, dikasih makan, diberi oksigen, disehatkan badan kita, kita masih maksiat kepada Allah, malu kita demi. Nah, maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin rahimakumullah. Nah, insyaallah nanti akan ada pengajian akbar, tabligh akbar Indonesia berdoa di Bengkulu tanggal 28, 29, 30 November ya. Nah, kita sama-sama niat untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam tasliman katsiran katsira. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wasta'inu bisabri wa shalah. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah, wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami muliakan di sini bapak-bapak jajaran takmir Masjid Jami'al Ittihad, para sesepuh, para ulama, para umara dan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang paling dicintai Allah. Di mana? Masjid. Nama hadis disebutkan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Nah, dikatakan dalam satu hadis, masjid ini taman-taman surga. Kalau semisal saya mau main ke tempat Mas Dede atau Mas Heribertus atau Mas Wawan ya kan, sebelum masuk ke rumahnya biasanya lewat tamannya dulu begitu ya. Nah ini insya Allah yang suka dengan masjid, jika silaturahmi, ini Bekar Subuhan suka silaturahmi dari masjid ke masjid yang lain ya. Ini suka silaturahmi ke taman-taman surga, insya Allah nanti berujung benar-benar di akhirat di surga kita bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah. Ini meneruskan nasihatnya para ulama. Ini tips sukses dunia akhirat, ada 3 perkara. Ini tentang sholat, tentang Quran, dan tentang sedekah. Tentang sholat, tentang Quran, dan tentang sedekah. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis Nabi mengatakan, ini termasuk dalam segala hal, tips mendidik anak, kemudian bersosialisasi, berhubungan dengan keluarga, apapun itu, kalau itu dihubungkan dengan sholat, Quran, dan sedekah, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan dunia dan akhirat. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hadis disebutkan, barang siapa baik sholatnya, kata Nabi, maka baik pula seluruh amalnya. Nah, maka kita belajar latihan untuk memakmurkan masjid di waktu subuh, kita syukuri ya. Kalau kata Mas Jamal tadi, kalau kita bersyukur pasti dan pasti nanti apa? Allah akan tambah nikmatnya. Nah, kita bersyukur bisa subuhan digerakkan sama Allah meskipun kita masih banyak maksiat, masih banyak kekurangan ya. Namun Allah masih pandang dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran biasanya kalau mau kita letakkan di meja atau di satu tempat begitu, kira-kira di tempat yang bersih dari najis atau banyak najisnya?
dia bersih, dia suci, nah, baru kita taruh Quran di situ. Begitu juga dengan amal-amal agama, termasuk sholat subuh berjamaah di situ. Ini Allah SWT akan berikan, Allah akan pilih, dipandang oleh Allah SWT orang-orang yang dimuliakan Allah. Itu bapak-bapak semua. Amin Allahumma amin. Nah. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang membuat Allah Subhanahu wa taala ini murka kepada kita, tidak senang kepada kita, yaitu sebelum sholat adalah perkara apa? Iman. Bersihkan hati kita semua di sini dari menyekutukan Allah. Hanya Dia zat Allah yang bisa memberi, memelihara, memberi rizki. Selain Allah itu dikuasai oleh Allah. Seluruh dunia bekerja sama untuk menggeser satu butir debu. Kalau Allah Ta'ala tidak berkehendak, maka satu butir debu ini tidak bergeser. Nggak ada susahnya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan matahari yang besarnya jutaan kali bumi. Apalagi kok menggerakkan bapak-bapak semua untuk taat kepada Allah, masuk surga Firdaus tanpa hisab. Amin, Allahumma amin. Nggak ada susahnya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersihkan hati kita nih dari kesyirikan. Bersihkan hati kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, dan kalau kata para ulama, kita disuruh untuk banyak-banyak menceritakan nikmat-nikmat Allah supaya apa? Nanti kita itu malu kalau bermaksiat pada Allah. Nah, hari ini kita untuk durhaka sama orang tua rasanya nggak nyaman. Yang dari kecil memelihara kita, kalau kita lapar dikasih makan, kalau kita buang kotoran dicebokin, sampai besar disekolahkan, diberi pendidikan, dikenalkan kepada iman Islam, yang senantiasa mendoakan kita dalam setiap sholat fardunya. Kira-kira pantas nggak kita kepada orang tua kita? Ketika dikasih tahu kok mendelik matanya, atau kemudian kita berbuat durhaka kepada mereka, nggak pantas. Karena begitu baiknya orang tua kita kepada kita. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah kitakah merenung bahwa Dia zat Allah, ini zat yang maha kasih sayang, lebih menyayangi kita daripada orang tua kita. Dia zat Allah yang memberikan kepada kita nih oksigen tanpa kita harus bayar. Kalau Mas Heri di sini suruh mengkolek bayar oksigen, pikir Subhan Jogja transfer ke rekening ini, wah ini duit kita bisa habis itu. Bayar apa? Sekedar asupan oksigen dari kita kecil sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung itu satu hari kita butuh kebutuhan oksigen ratusan ribu. Kalau satu bulan pernah kami hitung paling enggak 6 juta, bahkan sampai 7 juta. Nah sekarang kita sudah hidup berapa hari? Nah 7 juta dikalikan berapa hari? Nah, baru nikmat oksigen, belum nikmat yang Allah Ta'ala berikan yang lain. Nikmat otak kita, nikmat syaraf kita, nikmat mata kita, nikmat hidung kita, mulut kita, tangan kita, jantung kita, paru-paru kita, lambung kita, kaki kita. Kalau teman-teman mungkin pas silaturahmi ada teman yang sakit di rumah sakit, kalau kita menjenguk, Masya Allah ya, ada orang yang habis kecelakaan, naudzubillah, itu bila kakinya nggak bisa berfungsi lagi, tangannya nggak bisa berfungsi, paru-parunya nggak sehat, jantungnya nggak sehat, otaknya nggak sehat. Kalau operasi sekian ratus juta, pumpung nih Allah Ta'ala masih berikan pada kita nih sehat. Maka kita semua bersyukur, semoga ditambah lagi nikmatnya kesehatan kita untuk perkara ketaatan kepada Allah. Ayo kita semuanya mengucap Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, hadirin Allah SWT, Dia adalah Allah yang maha baik. Bangun pagi tadi kita masih bisa melek, Alhamdulillah. Lidah masih bisa mengucapkan kata-kata. Ada orang bangun pagi tiba-tiba lidahnya nggak bisa digerakkan, tangannya nggak bisa digerakkan. Saya melihat sendiri bapak saya ketika waktu itu bangun tidur tiba-tiba lidahnya nggak bisa bergerak, tangan kanan, kaki kanannya nggak bisa bergerak. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih. Nah, ini bangun tidur mulut masih bisa berdoa, mata masih bisa melihat mana ke WC, mana tempat wudhu, kaki masih bisa berjalan, otak masih bisa dibuat berpikir dengan normal ya. Coba kalau misalnya otak kita sama Allah nggak dibuat nggak normal, mungkin kita nggak pakai pakaian. Hadirin Allah Subhanahu wa taala,
Dia zat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dengan kasih sayangnya ya, dipelihara kita di perut ibu kita selama 9 bulan 10 hari kurang lebihnya. Dikasih sebab daripada rezekinya plasenta ibu kita. Begitu keluar dari perut ibu kita, yang pertama kali dipotong malah plasenta. Allah gunakan kedua orang tua kita sebagai sebab rezeki kita. Kalau tadi nangis itu kenapa? Karena rata-rata buang kotoran atau lapar. Allah jadikan orang tua kita membersihkan kotoran kita, memberi makan kita. Dalam pemeliharaan sebab daripada kedua orang tua kita sampai kemudian bisa berjalan sendiri, kita kemudian sekolah, kemudian sampai kita bertemu di masjid ini. Hadirin rahimakumullah. Dia zat Allah Subhanahu wa taala yang maha baik kepada kita. Maka kata para ulama, disuruh kita untuk sering-sering menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita malu bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana kita malu bermaksiat kepada orang tua kita, makhluk yang berbuat baik kepada kita dari kecil kita sampai besar. Kita malu berbuat maksiat kepada mereka. Kita nggak mungkin membentak mereka. Kita nggak mungkin untuk durhaka kepada mereka karena jasa mereka kepada kita. Maka lebih malu lagi kita sudah dipelihara sama Allah, dikasih makan, diberi oksigen, disehatkan badan kita, kita masih maksiat kepada Allah, malu kita. Hari ini sahabat kita yang mungkin kita sedang kesusahan, sedang kesusahan, kita ada orang yang mungkin kena ujian berupa utang yang banyak, kemudian Allah hantar sebab dari salah seorang sahabatnya, ya, ini utangnya lunas kayak tadi Mas Bintang bilang, apa namanya, cicilannya sebulan ya kan. Hari ini SWT ya. Kemudian Allah hantar ada orang baik ya, itu ngelunasin utang kita yang banyak. Katakanlah kalau utangnya sampai 1M dilunaskan, kita nggak lupa sama orang yang bantu lunaskan utang kita itu sampai tua, nggak lupa. Orang itu pernah membantu melunaskan utang saya 1 miliar. Nah, dia dan Allah SWT itu memberikan kita nikmat lebih dari 1 miliar setiap detik dan menitnya. Dari oksigen, dari kepala, dari kaki, mata, mulut, tangan, gigi, jantung, paru-paru ya. Ini kalau dirupiahkan setiap detiknya tuh Allah ngasih kita lebih daripada 1 miliar. Hadirin rahimakumullah, namun kenapa kok kita sering lupa sama Allah, padahal dia zat Allah yang maha baik kepada kita. Kalau sama orang yang ngasih kita uang 1 miliar, kita nggak pernah lupa sama dia sampai tua. Tapi kenapa kepada Allah yang setiap detik dan menitnya memberi kita lebih daripada 1M, kita sering lupa? Karena jarang-jarang kita ceritakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita jarang-jarang menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menyadari betapa baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka dengan begitu semena-mena kita sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata dimukumullah, untuk menceritakan nikmat-nikmat Allah ini ternyata perlu latihan, hadirin rahimakumullah. Perlu latihan. Maka hadirin rahimakumullah, kadang-kadang kita mesti duduk sama keluarga kita, kadang-kadang kita mesti duduk sama teman kita sambil ngopi, sambil riding motor, sambil cerita nikmat Allah. Hari ini orang bangga pakai baju branded, katakanlah merek apa gitu, ya kan? Namun hadirin rahimakumullah, kenapa kita nggak bangga sebagai hamba Allah? Aku hambanya Zat yang Maha Kuasa. Hadirin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu ditumbuhkan, bangga sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang patut dibanggakan, yang menguasai seluruh alam semesta, yang memelihara kita. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah ta'ala nggak pelihara kita, namanya dengan gaya gravitasi, kalau kita dulu belajar fisika, Masya Allah, kita susah duduk-duduk begini, mau ngopi itu mumbul-mumbul ya kan. Itu kalau kata Mas Burhan, itu kan sebagian besar itu kan udara itu apa? Nitrogen ya kan? Nitrogen itu sekitar berapa? 60% lebih. Oksigen kurang lebih 20%. Yang lain udah kadar yang lain. Kalau dipikir secara logika, kalau yang banyak tuh nitrogen di luar, harusnya yang apa nih? Yang banyak kita hirup kan nitrogen ya. Tapi Allah Ta'ala atur, yang terhirup kita tuh hanya oksigen. Coba kalau yang banyak kita hirup ini nitrogen, ini sambil kayak balon udara nanti ya kan. Ini susah nih naruh kaki nih, gini-gini repot, mau makan repot nih ya. Apa ketemu sama istri jedungan ya, gitu kan.
Karena apa rahimakumullah? Ini Allah Ta'ala pelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala pelihara. Yang namanya gaya gravitasi ini aja kalau dihilangkan udah repot kita. Allah Ta'ala juga pelihara matahari ini. Kok aku sangat cinta sama bumi, aku tak dekat sedikit, tak dekat 1 senti aja, terbakar semua Bapak Ibu ini. Atau aku kok rada jotaan karo bumi, aku tak menjauh sedikit 1 senti. Wih, kedinginan semuanya hari ini. Dia zat Allah yang melihara kita setiap saat. Dia zat Allah yang mencukupi kita, memberikan begitu banyak karunia kepada kita hari ini. Maka kita disuruh latihan untuk bicara nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi nikmati rabbika fa'addits. Suruh banyak ceritakan keagungan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala sehingga tertanam kebesaran Allah dan kita mati dengan kalimat la ilaha illallah. Biasanya kan kalau orang terkesan sama sesuatu, dia itu kan akan bisa cerita banyak. Ini tadi dari Masjid Yasan ke Masjid Jami Al Ittihad. Nah, kalau misalnya kita suatu hari nanti riding sama touring jadi ruding. Nah, misalnya nanti, kapan ini Bagir Sebuan Jogja dari katakanlah riding katakanlah dari Kaliurang sampai Parangtritis misalnya. Terkesan. Aku dari mana? Jalan Kaliurang turun ke bawah, mampir sebentar kopi kelotok, terus kemudian mampir sebentar ke sini kemari ke sana semani. Cerita tuh macam-macam karena terkesan dalam hati. Aku ngelihat sunrise, kalau pas sore lihat sunset. Cerita tentang apa yang dia lewati karena terkesan dalam hati, maka dia bisa cerita. Nah, yang dikendaki kita pun bisa cerita tentang keagungan Allah, nikmat Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tanda Allah itu berkesan dalam hati kita. Lah kalau sekarang kita 5 menit pas ngopi, coba bro, kayak ngomong kebesaran Allah 5 menit udah bingung. Tapi kalau suruh cerita tentang, saya pemain gitar itu misalnya ya, suruh cerita tentang gitar Fender tahun 69 dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu cerita, ini begini begitu, apa cerita hobinya masing-masing, hobi mancing misalnya, saya mancing di sana dapat ikan sekian, jam sekian udah subuh, cerita banyak tentang hobinya. Itu kalau cerita tuh bisa 1 jam. Namun kenapa kok cerita tentang Allah 5 menit udah kehabisan ide? Jangan-jangan dalam hati kita belum terkesan dengan kehebatan Allah, belum terkesan dengan keagungan Allah. Padahal Bapak Ibu yang mulia, Ismul A'zam. Kalau kata Nabi alaihi wasallam, kalau orang berdoa dengan Ismul A'zam, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani rahmatullahi alaih, Ismul A'zam adalah lafaz Allah. Ketika seorang hamba mengucapkan lafaz Allah dengan syarat hatinya mengosongkan dari kebesaran makhluk, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Kalau kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu kayak misalnya orang lagi renang di sungai terus hanyut, maka dia apa? Helep-helep ya. Maka ketika kita menyebut nama Allah, hanya Allah yang besar dalam hati, hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang kuasa mencukupkan segala sesuatu, maka niscaya doa kita akan dikabulkan. Mari semua kita sekarang mengucapkan lafaz Allah. Allah. Sekali lagi Allah. Sekali lagi ya Allah. Terima kami sebagai hamba-Mu ya Allah. Amin. Allahumma amin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah iman adalah dimakamullah, perkara yang penting adalah sholat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, orang jaga sholat, janji Nabi, ya. Apa yang dari Nabi pasti hak, itu datang daripada Allah. Kalau kita amalkan maka kita nanti dapat pengalaman iman. Ada satu sahabat Nabi namanya Sayyidina Abu Hurairah. Itu waktu itu sama Nabi dikasih suruh minum susu yang dibagi kurang lebih jumlahnya sama kayak teman-teman Bagir Sebuah ini sekarang berkumpul kurang lebih 70 sampai 100 orang di masjid. Sama Nabi ini dikasih 1 mangkok susu untuk ngasih minum orang di masjid 70 sampai 100 orang. Alam bisawab nih sekarang misalnya, Mas Heri Bertus, ini nih ada 1 mangkok bakso, kasih ke itu tuh teman-teman Bagir Sebuah di Ittihad. Mas Salman, sak mangkok apa cukup? Gue 70 sampai 100 uang. Ini kalau yang nyuruh Salman mungkin begitu ya. Tapi kalau yang nyuruh itu Nabi,
utusan Allah. Nah, makhluk yang termulia. Nah, Sayyidina Abu Hurairah nggak pakai pikir-pikir, dinafikkan akalnya, dinafikkan matanya. Sendiko dawuh ya Rasulullah. Akhirnya dibawa satu mangkok susu. Mangkoknya Nabi itu kecil, Pak. Udah pernah ngelihat mangkok minumnya Nabi itu kecil, kayak mangkok soto kudus itu. Akhirnya dikasih minum itu semua sahabat Ahlu Sufah itu ada sekitar 70 sampai 100 orang dan semuanya minum. Bahkan nggak berkurang airnya sedikit pun. Terus kemudian sama Nabi, Sayyidina Abu Hurairah, ayo kamu minum. Minum sampai kenyang. Itu pun nggak berkurang susunya meskipun sedikit. Terus kemudian Sayyidina Abu Hurairah dapat pengalaman iman. Masya Allah, aku ngasih minum susu satu mangkok kecil cukup untuk semuanya itu. Ini tak minum sampai kenyang, ya udah nggak entek-entek. Akhirnya diambil sama Nabi, Nabi minum. Nah, dihabiskan sama Nabi. Taat sama perintah Nabi berujung barokah, pengalaman iman. Susu satu mangkok cukup untuk 70-100 orang. Allah Subhanahu wa taala itu menyembunyikan kadang-kadang sesuatu keberkahan itu tuh dalam perkara yang sedikit. Coba kita sholat dalam satu hari berapa menit Bapak Ibu? Satu hari 50 menit. Subuh 10 menit, zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, 50 menit. Tapi barokai 24 jam, bahkan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Ya? Sekarang mohon maaf, Mas Lintang sampun sunat. Sampun. Cuma dilangi sedikit, namun senangnya selama-lamanya. Nah, sedikit. Allah SWT menyembunyikan keberkahan kadang pada sesuatu yang sedikit. Ya? Nampak ya? Ojo ping loro mentek. Sedikit, sholat 50 menit dalam satu hari. Ya. Namun apa? Dijanjikan sama Nabi keberkahan rezeki. Masya Allah. Di dunia dapat berkah rezeki dohir dan batin. Kemudian dikubur dapat beasiswa, nggak disiksa. Jangan kira beasiswa hanya ketika masuk universitas. Dikubur pun ada beasiswa. Dikubur nggak disiksa, nanti menerima catatan amal dari tangan kanan, rapote HP gitu. Kemudian nanti melintasi tian sirot secepat kilat masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Ini hanya dengan menjaga sholat 5 waktu sebaik-baiknya. Salah satu misi Bikir Sebuan Jogja juga begitu. Ayo, bro, tikum di masjid ini, nanti Sebuan di masjid ini. Mungkin saya ngejak mangkat. Iya, saya ngejak insya Allah mangkat. Saya ngadan yang ngadan tadi, insya Allah sholat subuh. Jarang-jarang orang adzan nggak sholat. Iya toh. Begitu juga kalau kata para ulama. Nah, maka banyak-banyak kan ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Karena apa? Supaya kita dimudahkan untuk berbuat baik. Kalau kata pelatih bola itu pertahanan yang paling baik apa? Menyerang. Wis piye carane kita tuh pokoknya gol iso masuk ke gawang lawan. Wah, pikir. Menyerang, pertahanan paling baik menyerang. Coba kalau kita pikirnya bertahan, lama-lama diserang kegolan kita. Nah, setan tuh nyerang kita 24 jam. Jangan kalah sama setan. Ada satu sifat baik setan yang kita tiru bisa. Apa itu? Tidak pernah putus asa. Setan tidak pernah putus asa ganggu kita 24 jam. Jangan sampai hadirin rahimakumullah kita kalah dengan setan. Jangan pernah putus asa untuk ngajak kebaikan sebagaimana Bikir Subuhan. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kita banyak ajak-ajak orang kepada perkara kebaikan, maka semakin sedikit potensi setan untuk menggulkan maksiat kepada kita. Banyak-banyak ajak kebaikan, maka semakin sedikit potensi keburukan untuk menggulkan maksiat datang kepada kita. Maka hari SWT lihat ini ya, bab sholat perkara yang sedikit cuma 50 menit, namun ya mendatangkan kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Masya Allah. Kebaikan akhirat 4, berkah rezeki dohir batin di dunia 1. Lihat, 4 untuk akhirat, 1 untuk kita di alam dunia. Nabi mengatakan kalau tangan kita dicelupkan di lautan, yang nempel di tangan kita itu apa? Air yang sedikit itu dunia. Akhirat itu lautan yang luas itu. Wong akhirat yang demikian luas saja entuk, apalagi cuma yang nempel di jari. Itu perkara dunia. Maka jaga sholat sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala akan cukupkan akhirat kita, apalagi perkara dunia kita.
Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah sholat hadirin, nah tadi supaya kita gampang untuk sholat, aja orang untuk apa? Sholat. Nah, maka nanti kita dimudahkan untuk sholat. Kemudian yang kedua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang Quran. Salah satu mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam, tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sekarang saya tanya Bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, ada enggak orang yang paling sayang sama bapak-bapak sekalian ngasih surat sampai 6.666 ayat? Ada nggak? Nyuratin dulu. Katanya aku cinta padamu, ya kan? Baru 7 lembar nulis saja sudah bingung dia mau nulis apa lagi, ya kan? Ada nggak orang yang paling sayang sama kita nyuratin sampai 6.000 ayat lebih, 114 surat, 30 juz? Nggak ada. Ini bukti bahwa dia dan Allah dat yang makasih sayang kepada kita. Nah, ini kalau kita mau menggunakan satu alat itu, kalau nggak ada manual booknya kita bingung. Apalagi dengan kehidupan yang demikian kompleks, kalau nggak ada panduan maka kita akan bingung. Maka yang namanya Quran, Allah berjanji dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi dzalikal kitabul la raiba fihi, Al-Quran adalah kitab yang di sana tuh Allah Ta'ala janjikan menjadi petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi, enggak ada keraguan atasnya untuk menjadi petunjuk. Hudal lil muttaqin, petunjuk buat orang-orang yang pengen baik. Menjadi petunjuk buat orang-orang yang pengen takwa, menjadi petunjuk buat orang-orang yang pengen baik. Maka jangan sampai kita dalam satu hari enggak baca Quran. Minimal meskipun cuma satu halaman, ya. Bahkan satu baris, kalau kata Nabi 10 ayat. Minimal kita baca Quran dalam satu hari 10 ayat supaya enggak digolongkan orang lalai. 10 ayat dibaca dengan terjemahnya supaya kita memahami apa nasihat dari Allah untuk kita pada hari itu. Nek lalai itu bahaya. Contohnya kok petugas rel kereta jam 09.00 tutup tetek kereta. Kok dia lalai? Entah itu dolanan game atau main Instagram, WhatsApp dan lain-lain. Jam 9 dia lupa. Waduh, kudu ini tak tutup. Ini masih terbuka. Sepur datang, motor melewati itu. Akhirnya apa? Kecelakaan. Orang celaka dan kita pun celaka. Jangan-jangan hari ini kok anak kita susah diatur, istri kita masih suka ngeyel dan lain sebagainya. Tetangga kita kok nggak punya akhlak baik sama kita, ya. Jangan-jangan kita dalam hari ini baca Quran belum ada 10 ayat karena kita lalai. Nah, petugas rel kereta itu lalai. Apa yang terjadi? Dirinya dapat mudarat, orang lain pun dapat mudarat. Nah, maka jangan sampai kita baca Quran kurang dari 10 ayat dalam setiap hari. 10 ayat, Masya Allah. Nek ditelok saja ini kita malu ya. Lihat jam standby HP kita tuh sama jam standby mushaf Al-Quran itu kok kelihatannya masih banyak jam standby HP kita begitu. Nah, padahal hadirin rahimakumullah, HP kita bukan yang ngasih kita oksigen, bukan yang ngasih paru-paru, bukan yang ngasih jantung, bukan yang ngasih tangan, bukan yang ngasih kaki, ya. Nah, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau bisa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala itu dibacakan itu bersama keluarga. Jadi bapaknya dapat petunjuk, nanti istrinya dapat petunjuk, anaknya dapat petunjuk, dibaca satu keluarga. Jadi hari itu dapat nasihat dari Allah semuanya. Kok bapak-bapak istiqomahkan, dicoba. Meskipun cuma 10 ayat dibaca dengan terjemahnya. Pas bapak itu ada kesalahan atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki, langsung sama Allah dinasihati lewat tilawah Quran harian itu. Oh iya, aku mau ndobos misalnya gitu. Oh iya, aku mau galak karo anakku. Oh iya, aku mau orang jago sholat. Oh iya, nah, itu pasti yang namanya Quran kok dibaca jadi huda, jadi petunjuk. Bapak-bapak pas bingung, masalah apa, ada perkara apa saja yang sekiranya bingung, ruwet, sholat hajat 2 rakaat, ya Allah saya niat setelah saya sholat hajat 2 rakaat minta petunjuk dari kitabmu yang kau janjikan bahwa ini akan menjadi petunjuk buat orang yang pengen baik. Maka gerakkan tangan saya, buka halaman di mana itu menjadi petunjuk untukku. Nih saya dapat petunjuk. Jadi ngobrol sama ulama, Pak, saya buat amalan seperti ini dan saya baca Quran digerakkan sama Allah, tangan saya gerakan ini dan ini ayatnya. Kalau bingung nanti tanya sama ulama, ini saya harus bagaimana. Allah pasti kasih solusi. Jangan pergi ke dukun, hadirin rahimakumullah. Menyelesaikan masalah tambah masalah, ya kan? Kemudian yang ketiga,
sholat dibuat, baca Quran dibuat, di rumah bersama keluarga, tambah hadis-hadis Nabi dibuat, dibacakan, maka insya Allah di dalam rumah itu akan dapat bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan rumah itu mungkin misalnya ada yang nggak suka, diteluh, dijin, disantet dan sebagainya, di tempat kerja kita, di rumah kita dibuat amalan itu, maka semuanya mereka akan bablas anginnya katanya. Maka mereka semua akan pergi dari rumah kita. Yang namanya keburukan akan hilang dari rumah kita kalau kita buat. Kemudian yang ketiga, Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini sedekah, ini penting ya, karena semuanya itu hakikatnya amanah daripada Allah. Kalau kita dikasih nikmat makan, minum, kayak nanti sebentar lagi insya Allah kita nanti akan makan bakso bersama, bersyukur bersama, syukuran sama Allah dikasih taufik untuk bisa sholat subuh bersama, syukuran dengan makan bakso bareng-bareng ya kan? Itu harimakumullah, nikmat makan dan minum dikasih sama Allah sama kita. Terus kemudian apa? Nikmat makan dan minum itu ya, ini kira-kira semuanya apa namanya akan kita kita pakai semuanya enggak itu? Bakso yang kita makan, ngopi tempatnya Mas Habib ini kita minum ya. Tentunya Allah juga memberikan, Allah melihara kita, dikasih kita nikmat, bisa ke WC ya, buang air kecil, buang air besar. Harus ada yang kita keluarkan. Dikasih nikmat makan dan minum, tapi nggak bisa kita keluarkan. Gimana kira-kira? Nah untuk benar-benar kok itu bila airnya apa tuh? Sakit kan? Masalah ini, masalah itu ya. Jadi airnya ada yang apa? Harus kita keluarkan. Karena kalau nggak bisa keluar ya, wah rumah sakit. Banyak yang bisa merasakan nikmatnya masuk, minum kopi, makan apa namanya bakso. Namun belum banyak yang bisa merasakan nikmatnya keluar. Coba tuh, kalau misalnya tiba-tiba ke WC, ora iso metu, waduh loro metu, nggak bisa keluar, nggak bisa bayar kecil, bayar besar, ya kan? Masalah. Nah begitu juga nikmat harta, diri dan waktu yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, ini harus ada juga yang kita keluarkan di jalan Allah supaya sehat dan berkah harta kita, diri kita, waktu kita. Nah termasuk salah satu aktivitas apa? Subuhan bersama ini syiar, ya. Ini syiar perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu apa namanya? Saya pernah silaturahmi ke ada salah satu apa namanya pabrik motor besar di mana Sumatera itu, dia salah satu apa namanya itu yang distributor besar yang begitu. Dia cerita perusahaan ini dulu pernah bangkrut. Namun ketika mau bangkrut ini staf-stafnya, kemudian apa namanya pegawai-pegawai intinya itu ya, itu riding motornya, motor besarnya itu keliling dia, keliling syiar dia. Akhirnya apa? Naik lagi itu apa namanya penjualan motornya itu. Nah sama hari ini kalau kita keliling-keliling dalam rangka syiar perintah-perintah Allah, maka agama akan berkembang dalam diri kita maupun dalam diri umat dari Muhammad. Hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka harus ada waktu yang memang kita infakkan di jalan Allah supaya sehat harta kita, diri kita, waktu kita, barokah harta kita, diri kita, waktu kita. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin rahimakumullah, insyaallah nanti akan ada pengajian akbar, tabligh akbar Indonesia Berdoa di Bengkulu tanggal 28, 29, 30 November ya. Kita sama-sama niat untuk hadir. Syukur-syukur kalau Mas Heribertus mau mengkoordinir dengan naik motor, masya Allah ya. Mas Heribertus naik Vespa, saya naik Garuda insya Allah. Bercanda. Jadi hari Sunnah Ta'ala ya, insya Allah 28, 29, 30 November ada pertemuan umat Islam di Bengkulu. Di sana insya Allah akan dihadiri 1,5 juta orang, bahkan sampai 5 juta orang. Kita bersama-sama berdoa. Insya Allah berjamaah akan mendatangkan keberkahan. Sekarang kalau misalnya air 1 tetes itu kira-kira untuk menghilangkan haus kita, kalau kita ada puasa, katakanlah kita puasa, kemudian buka dengan air 1 tetes sama 1 gelas, lebih puas mana? Yang 1 gelas. Begitu juga semakin banyak orang ini hadir dalam rangka ketaatan kepada Allah, maka semakin banyak itu didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah semuanya niat hadir insya Allah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala
bab sholat, bab baca Quran, bab sedekah. Ini pun tips dalam mendidik anak juga Bapak. Bapak mulai yang namanya anak-anak itu diingatkan untuk sholat umur 7 tahun sehingga umur 10 tahun itu sudah terbiasa untuk sholat. Jadi nggak sampai dipukul. Kan memang syariatnya kalau 10 tahun sholat nggak mau maka dipukul. Kalau sudah 7 tahun dipukul tentunya di bagian nggak menyakitkan. Pukul secara syar'i. Namun itu nggak akan sampai dipukul kalau dari umur 7 tahun sudah dilatih anak ini untuk sholat. Nah, kalau misalnya bapaknya itu dalam rangka sholat, ibunya dalam rangka sholat, anaknya dalam rangka sholat. Kalau kita ngelihat di Masjidil Haram sana, semoga kita dimudahkan untuk pergi ke Haram setiap tahunnya dengan afiah, amin amin. Ada yang sholatnya sedekap, ada yang begini ya. Mereka semua disatukan dalam perintah Allah yang namanya sholat. Nah, begitu juga kalau bapak, ibu, anak ini dalam rangka sholat ini sebagai yang utama, yang prioritas, maka akan disatukan di dunia di akhirat dalam perintah-perintah Allah. Amin amin. Sholat. Baca Quran juga begitu anak-anak ya. Nah, bahkan dikatakan Masya Allah ini ada orang tua yang disiksa di kuburnya, namun sebab bacaan Quran anaknya itu dia dibebaskan dari siksa kubur. Masya Allah. Maka kirim anak-anak kita untuk belajar daripada Al-Quran. Dari setiap bacaan Quran anak kita, maka kita dapat pahala. Kalau bisa ngajarin Al-Fatihah anak kita itu kita ya, pertama kali, jadi kita dapat bagian pahalanya. Sehingga mau punya anak lagi, saya juga mau anak lagi, amin amin. Ya, itu setiap bacaan Quran anak kita nanti, kalau kita pertama kali ngajarin Fatihah, ngajarin tahiyat, maka dari setiap bacaan Quran dia kita dapat pahalanya. Kemudian sunatullah kalau kurang bener, nah kita kirim ke orang yang sekiranya memang dia ahli. Namun paling enggak itu ojo dikek wong liya gitu ngajarin maca Quran, kita mau Fatihah, bacaan-bacaan wajib dalam sholat. Karena kita mau tamak dengan pahalanya. Nah, kemudian tadi sedekah harus ada yang kita infakkan harta diri waktu kita untuk di jalan Allah supaya berkah sehat harta kita diri kita waktu kita. Begitu juga nikmat makan dan minum Allah Ta'ala berikan kepada kita, ini juga harus ada yang kita keluarkan di WC supaya sehat diri kita. Nah, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa kumpulkan kita dalam majelis-majelis kebaikan. Amin amin. Kita terbebas dari sifat-sifat sombong yang susah menerima nasihat. Amin amin. Terbebas dari hati yang keras yang susah menerima nasihat. Amin amin. Semoga dengan pertemuan kita, keberkahan waktu subuh, keberkahan masjid ini, keberkahan orang-orang soleh yang ada di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala angkat kita, derajat kita di akhirat, bahagiakan, muliakan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Ta'ala terima pertemuan kita. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya dzal jalali wal ikram wa muhibbil idam. Allahumma ij'al mustajabad du'a mal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ijma' baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dunya fil akhirah fil malaki yaqdah dhairan wa badinan. Allahumma nas'aluka sihah wal afiyah. Allahumma nas'aluka afiyatan fid dunya wal akhirah. Allahumma ya rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ya rabbana hab lana azwajana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma fi ummatan sayyidina Muhammad, warham ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma asri ummatan sayyidina Muhammad, Allahumma alif baina qulubi ummatan sayyidina Muhammad. Ya Allah, terimalah pertemuan kami ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang lebih baik setelah pertemuan ini ya Allah. Bahagiakan kami, muliakan kami dunia dan akhirat ya Allah. Bahagiakan dan muliakan seluruh orang Islam ya Allah. Wabil khusus kebaikan Ribuan Jogja ya Allah. Semoga aktivitasnya menjadikan sebab hidayah dan barokah ya Allah untuk keluarga ya Allah, tetangga-tetangga, berikan setiap orang melihat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sisa umur kami berkahilah ya Allah, tambahlah dengan berkah ketaatan ya Allah, tambahkanlah hidayah yang bermanfaat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, sisa umur kami ya Allah, mudahkan kami ya Allah untuk mentaati perintah-perintah-Mu ya Allah, menjalankan sunnah-sunnah Nabi-Mu ya Allah. Sisa umur kami ya Allah, berkahilah keluarga kami ya Allah, jadikan anak-anak kami anak soleh dan soleha ya Allah. Keluarga kami keluarga yang Kau ridhoi ya Allah, keluarga yang Kau cintai ya Allah. Ya Allah, gerakkan hati kami senantiasa untuk ingin mendekat kepada-Mu ya Allah. Jauhkanlah dari segala macam fitnah dunia pun fitnah akhirat ya Allah. Sungguhnya tidak ada sesuatu yang susah sedikit pun untukmu ya Allah. Tidak ada sesuatu yang susah untukmu ya Allah sedikit pun ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha Pemurah ya Allah, Engkau Maha Kuasa ya Allah, Engkau berkuasa atas segala sesuatunya ya Allah. Maka perkenankanlah doa kami ya Allah, perkenanlah doa kami ya Allah, perkenanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, orang-orang Islam ya Allah yang berdoa yang baik-baik untuk dunia pun akhirat ya Allah, kabulkan doa-doanya ya Allah. Ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, ya Maha Rahimin. Saudara kami di kaum muslimin ya Allah yang sedang kesusahan, hilangkanlah kesusahan-kesusahannya ya Allah, gantian dengan kemudahan-kemudahan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahimin, ya Rahman Rahimin, kabulkan doa-doa kami ya Allah, ma'al afiyah wal barokah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna anta as-sami'ul alim. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Persilahkan.